Sebentar lagi kita akan lebaran. Maka ada sunnah. Kalau dilakukan tinggi pahalanya. Kalau tidak dilakukan rendah nilainya meskipun lulus. Tapi lulus percobaan. Ya, apa itu? Satu, begitu mau lebaran. Misalnya bapak mau ke masjid 6:30. Kira-kira jam 6 sudah mandi. Sebelum mandi sunnah potong kuku. Sunnah potong kumis, rapikan. Kalau jenggot, berbeda pendapat ulama. Merapikan, hadisnya itu kan pelihara. Pelihara itu ada dua makna. Kalau dia kotor, cukur. Itu namanya pelihara. Bukan pelihara itu panjangkan saja, tidak. Kalau dia jelek, apalagi bapak sebagai polisi, berjenggot panjang, jenggot Pancasila yang 17 lembar, lebih rapi kalau bapak cukur sekalian. Sunnah. Cukur rambut, potong kuku, sunnah. Sudah itu mandi. Mandinya bagaimana Ustaz? Mandi seperti mandi junub. Sunnah wudhu dulu. Sudah wudhu, bapak masuk ke kamar mandi. Hadap kiblat, ambil timba. Saya niat mandi sholat Aidil Fitri. Lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali, baru seluruh anggota tubuh. Ustaz, bagaimana kalau di rumah kita pakai apa itu? Shower, tidak ada timba? Gampang Pak, begini aja Pak. 1, 2, 3. Gila lagi. 1. Saya ketawa, saya serius ini Pak. Kan selesai. Nah, sunnah sikat gigi. Sunnah pakai sabun. Semuanya Pak, cuci bersih-bersih. Termasuk alenya beliau yang mulia. Bersihkan itu Pak. Sudah, terakhir basuh kaki. Kalau bapak tidak kencing lagi setelah basuh kaki, bapak tidak usah wudhu. Sudah itu gantinya. Tapi kalau mau lagi merasa tenang, ndak nyaman rasanya kalau saya tidak wudhu, silahkan wudhu lagi. Sudah wudhu, berpakaian. Sunnah berpakaian yang indah. Itu perintah surah Al-Jum'ah. Pakaian yang indah bukan yang mahal. Pakaian yang indah itu halal, bersih, suci. Dan sunnah pakai putih. Kalau pakai baju hitam boleh? Boleh, tapi tidak sunnah. Kalau perempuan disunnahkan memakai baju yang tidak mencolok. Supaya tidak menarik perhatiannya suaminya orang. Ya? Apalagi kalau suaminya orang sudah lobet. Kan ada itu yang tua sekali suaminya, istrinya masih muda. Biasanya ini layangan putus. Nah, itulah sunnahnya. Sunnah perempuan tidak bercorak terlalu terang. Sunnah berikutnya lagi, bapak sunnah memakai parfum. Kalau tidak ada mahal, parfum palsu sekalipun boleh. Kalau hari itu tidak ada sama sekali pengharum, pengharum ruangan ambil Pak, semprot. Ya. Sunnah memakai wangi-wangian. Tidak ditentukan parfum, pakai wangi-wangian. Kalau dengan pengharum ruangan sudah wangi, itu sudah sunnah. Sudah sunnah menuju ke lapang makan dulu. Sunnah itu bedanya Idul Kurban. Kalau Idul Kurban selesai Aid baru makan. Kalau Idul Fitri makan dulu. Untuk apa? Membuktikan bahwa hari kemarin sudah beda hari ini. Ya, karena kita sudah tidak puasa. Sudah menuju ke lapangan. Kalau dia dekat dan mampu dijangkau jalan kaki, sunnah jalan kaki. Tapi kalau dia jauh, Pak Kapolda di sini, mau lebaran di Mapolda, jam jalan kaki Pak, setengah mati Pak. Repot Pak, 11 kilo Pak. Begitu sudah sampai Pak, orang sudah bubar. Kalau dijangkau dengan jalan kaki, sunnah jalan kaki. Dan sepanjang jalan bertasbih, bertahmid dan bertahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sampai di lapangan. Karena sunnah itu Pak di lapangan. Untuk membedakan hari raya dengan Jumat biasa. Maka disunnahkan lapangan. Nah, sampai di lapangan tidak ada salat qabliyah. Tidak ada salat sunnah. Langsung duduk. Sambil duduk memuji-muji Allah. Takbir, tahbil, takmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah, masuk tiba saatnya salat.
Sholat Idul Fitri. Niatnya tidak usah Bapak hafal. Begitu Bapak tinggalkan rumah, sudah ada pasti dalam hati, saya mau sholat Idul Fitri. Itulah niat, tidak mesti dilafazkan. Kalau Bapak mau ambil cara praktis, bilang saja begini. Tuhan, sholat sunnah Idul Fitri ya. Allahu Akbar. Boleh. Sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, belum dihitung. Baru baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Sampai 7 kali. Nah, sudah baca seterusnya seperti sholat. Kalau tidak hafal itu, diam saja, ikuti imam. Selesai. Selesai. Kemudian Idul Fitri ada khutbah. Wajib diikuti khutbah. Banyak orang selesai sholat dia pulang. Itu sama hukumnya dia sholat duhur cuma 2 rakaat. Jadi sempurnakan dengan mendengar khutbah. Selesai khutbah berdiri, kita berjabat tangan saling mendoakan. Minimal doanya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baru salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian jangan lupa kantong isi uang baru. Isi uang baru Pak. Mau uang 5.000, uang 20.000, sepanjang jalan Bapak bersedekah. Cari orang-orang susah. Tujuannya apa? Tidak boleh pada hari raya ada orang tidak bergembira gara-gara tidak ada uangnya. Gembirakan mereka. Lalu pulang, sunnah beda jalan pergi, beda juga jalan pulang. Waktu pergi jalan perintis kemerdekaan, waktu pulang tol. Sunnah. Nah, selesai itu silahkan datangi orang tua. Nah, setelah itu baru kita bersilaturahmi kepada orang-orang yang pernah kita musuhi. Itu yang paling penting. Dia pernah kita sakiti atau dia pernah sakiti kita. Siapa yang baik? Bukan yang tua, bukan yang senior, bukan yang kaya. Siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Siapa yang bertakwa? Ciri-cirinya suka meminta maaf. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, apabila ini sudah kita lakukan, ada derajat takwa. Pak Kapolda sudah sekolahkan dirinya. Ternyata pulang punya prestasi, pasti ada promosi. Begitu juga ketika sudah mencapai derajat takwa, tidak mungkin Allah tidak mengapresiasi. Pasti ada promosi. Apa janji Allah? Man yattaqillaha. Siapa yang bertakwa kepadaku, yaja'allahu mahraja. Saya angkat derajatnya. 2, ku ampuni segala dosa-dosanya. 3, aku bukakan pintu rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal yang ditunggu-tunggu, Subhanallah. Pokoknya mau dapat Lailatul Qadar. Jadi mempersiapkan diri untuk mencapai itu, tapi kerap kali kita masih ragu bagaimana caranya mempersiapkan diri. Apakah itu memang akan datang ke orang yang bersiap sejak awal, atau memang hanya ada hari tertentu yang dimana kita kejar, atau seperti apa? Lailatul Qadar sejak awal. Ya, jadi begini. Abi ada beri contoh itu ilustrasi. Lailatul Qadar itu tamu agung. Dia tidak akan berkunjung ke suatu rumah atau mengunjungi seseorang kalau dia tidak yakin bahwa orang ini siap menyambutnya dengan baik. Tamu agung ke airport, banyak yang jemput dia. Tapi tidak semua dia sapa. Tidak semua dia lihat. Apalagi dia kunjungi rumahnya. Nah, jadi orang yang dikunjungi oleh Lailatul Qadar itu adalah orang yang siap untuk dikunjungi. Nah, persiapan itu selama ini terkadang terlambat. Kita baru Lailatul Qadar malam 27 Ramadan. Ya tahu? Padahal mestinya sebelumnya. Itu ada bahkan ungkapan bulan Sya'ban itu bulan Rajab itu bulan menanam. Bulan Sya'ban itu bulan menyiram. Bulan Ramadan itu bulan panen. Ini mau panen enggak diam enggak ini. Nah, jadi harus siapkan hati sejak semula. Itu sebabnya Abi senang berbicara tentang Lailatul Qadar pada sebelum Ramadan. Justru kita jadi mempersiapkannya sebelum Ramadan. Persiapkan hati. Nah, satu lagi.
Lailatul Qadar itu salamun hiya hatta matla'il. Harus damai hati Anda. Damai dengan diri Anda, damai dengan orang lain dan sebagainya. Karena dia tidak datang pada orang yang tidak damai. Itu kira-kira ya. Nah. Bagaimana Gus? Biasanya kalau seperti yang ini menambahkan yang dari Pak Gores. Kalau tradisi di pesantren, karena ini akan mengilhami sekian tradisi di masyarakat, karena mereka rata-rata dipandu kiai. Malam 17 sudah banyak mengadakan nuzulul Quran, terus 21, 23 sampai 25, 27. Dan kiai-kiai itu pinter, meskipun mereka tahu Lailatul Qadar hanya sehari dari sekian hari itu, tapi kebaikan nggak boleh terbatas. Betul. Sehingga dengan tanda kutip agak-agak diakalin. Tapi ini kan tetap baik, artinya tetap baik, ibadah itu nggak ada ruginya, mau dapat Lailatul Qadar maupun enggak itu. Jadi ikhtiar tadi tetap bagus itu. Betul. Saya ingin tambahkan lagi di sini. Allah memberi anugerah bukan hanya melalui Lailatul Qadar. Banyak anugerah yang lain. Ya, toh? Itu ada ungkapan di pesantren dulu dikatakan. Inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat. Ala fata'arradu. Ada nafahat. Ada Apa artinya itu? Kita bisa ilustrasikan hembusan angin. Siapapun yang berada di lokasi itu kena hembusan angin. Ada itu satu. Ada lagi atiyat. Anugerah dari Allah tanpa Anda minta. Dia ini orang baik, ini orang ini. Itu anugerah. Tidak harus Lailatul Qadar. Ada lagi mawahib. Sesuai dengan permintaan. Jadi ada 3. Tidak usah. Kan itu kita siapkan. Tidak dapat Lailatul Qadar. Ada yang lain, ada yang lain, ada yang lain. Ya, karena itu seperti kata Gus Bahak, kita punya kiai-kiai di pesantren itu mempersiapkan diri kan kebaikan dan aneka hal. Karena nggak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Bahkan sekedar iman akan wujudnya Lailatul Qadar itu bagian dari kebaikan sudah. Betul. Karena banyak juga nyuwun sewu yang terlalu ekstrim. Lailatul Qadar sekarang nggak ada, itu kan malam turunnya Quran. Sekarang Quran sudah tidak turun lagi, kan malah ngeri kalau seperti itu. Makanya ini pentingnya ngaji bahwa teks tentang Lailatul Qadar itu didawuhkan Rasulullah lewat hadis sahih, dan Nabi jelas-jelas ngendikan faltamisuha fil asyril awakhir. Maka carilah di asyril awakhir. Di mana-mana nyari itu ya ada persiapan seperti yang dikatakan Pak Gores tadi. Kelirunya kita ini nggak persiapan, tahu-tahu merasa mencari ini. Nah kalau nggak persiapan namanya penunggu, bukan pencari. Bukan mencari. Betul. Nah, jadi kalau di ilmu lughat itu penting sekali. Saya berkali-kali cerita di beberapa forum kalau pas ngaji, ketika Imam Syafi'i ditanya, kenapa sih tayamum di padang sahara harus mencari air dulu? Kan sudah karuan tidak ada air, kenapa harus nyari air dulu baru sah tayamum sebagai pengganti air? Imam Syafi'i saat itu menjawab, Isla yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Seorang yang tidak pernah mencari tidak bisa diistilahkan tidak menemukan gitu. Padahal Allah ngendikan falam tajiduma'an, untuk boleh tayamum harus tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Sama, di mana-mana mencari itu ya ada ikhtiar, faltamisuha, persiapan. Kalau tidak persiapan namanya menunggu, bukan mencari. Jadi artinya bagi orang yang meyakini Lailatul Qadar di atas 20, ya tidak menafikan persiapannya mulai tanggal 1, bahkan mulai Rejab tadi. Jadi ini saling tidak bertentangan.